hadis riwayat Imam Muslim bahwasannya Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya, apa yang Rasulullah tanyakan? Atadruna manil muflis? Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Kemudian para sahabat menjawab, qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Para sahabat berkata, orang yang bangkrut menurut pendapat kami adalah orang yang tidak punya dirham atau tidak punya uang dan tidak punya harta benda. Namun bukan itu jawaban yang Rasulullah SAW maksud. Faqala, kemudian Rasulullah SAW berkata, apa kata Rasulullah? Faqala innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku, ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wasyamin wasakatin. Orang yang datang pada hari kiamat, dia membawa pahala solat yang dia lakukan selama di dunia. Dia membawa pahala zakat, dia membawa pahala puasa yang dia lakukan ketika di dunia. Wa ya'ti qad syatama hadza. Hari kiamat dia datang membawa dosa, pernah mencaci maki orang lain ketika di dunia. Wa qadhafa hadza, pernah menuduh dengan tuduhan yang tidak kepada orang lain. Wa akala mala hadza, pernah memakan harta orang lain. Harta orang miskin dia ambil, harta fakir miskin dia ambil, bukannya memberi kepada fakir miskin, justru dikorupsi harta fakir miskin. Ini membawa dosa itu. Kemudian bawa dosa apa lagi orang yang bangkrut ini di hari kiamat? Wasafaka dama hadza, pernah melukai orang lain waktu di dunia. Wa daraba hadza, dia pernah memukul orang lain, pernah menganiaya orang lain. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada orang yang dia zalimi kebaikan ataupun pahala-pahala ibadahnya. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, orang yang suka menzalimi orang lain, pahala sholatnya habis dibagi-bagikan kepada orang yang pernah dia zalimi ketika di dunia. Orang yang rajin sholat, rajin puasa, kemudian rajin zakat, ketika hari kiamat bangkrut, pahalanya habis, pahala sholatnya habis, pahala zakatnya habis, pahala puasanya habis. Dikemanakan? Pahalanya itu diberikan kepada orang yang dulu di dunia pernah dia caci maki. Pahala sholat, pahala zakat, pahala puasanya diberikan kepada orang-orang yang dulu pernah dia fitnah. Pahala sholatnya habis, pahala puasanya habis, pahala zakatnya habis. Kemana? Diberikan kepada orang yang dulu waktu di dunia hartanya pernah dikorupsi sama dia. Pahala ibadahnya, pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya habis, diberikan kepada orang-orang yang dulu pernah dizolimi, dianiaya ketika di dunia. Inilah orang yang bangkrut, kata Nabi Muhammad SAW. Belum sampai cukup di situ, ternyata bukan hanya pahalanya yang habis, bangkrut sebangkrut-bangkrutnya, apa katanya? Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, fa in faniyat hasanatuhu qabla an yubda ma alaihi. Apabila telah habis pahala-pahala kebaikannya, pahala sholatnya habis, pahala puasa Ramadannya habis, dibagi-bagikan, pahala zakatnya habis. Apabila sudah habis, belum cukup sampai di situ kafaratnya, tebusannya. Apa kata Nabi? Ukhidha min khotoyahu faturihat alaihi. Maka dosa-dosa orang-orang yang pernah dia zalimi ditimpakan kepada dia. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang pernah dia caci maki ketika di dunia, tentunya orang tersebut pun namanya manusia, makhluk khata wa nisyan, punya dosa. Nah, udah mah orang yang dicaci maki dapat transfer pahala dari dia, pahala salatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya diberikan kepada orang yang dicaci maki itu. Belum cukup sampai di situ, orang yang dicaci maki itu punya dosa-dosanya ditransfer kepada siapa? Kepada orang yang mencaci maki. Maka semakin bangkrutlah orang tersebut. Satu, sudah dia pahala sholatnya habis, pahala puasanya habis, pahala zakatnya habis, ditransfer kepada orang yang dia pernah zalimi. Belum sampai di situ, nol pahala, dosa-dosa yang sendiri sudah banyak, dosanya ditambah dosa orang lain, dosa orang-orang yang pernah dia zalimi, dosa orang-orang yang pernah dia korupsi, dosa orang-orang yang pernah dia fitnah, dipindahkan ke dia. Maka ketika dia yaumil mizan, tentu berat timbangannya, timbangan kejelekan yang berat. Kemudian apa kata Nabi Muhammad SAW? Tsumma turiha finnar. Kemudian orang tersebut dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik.